Selamat datang di channel saya, Indro Wijayanto Channel. Kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu edit data MySQL di JSP dengan editor NetBeans. Sebelumnya kita sudah membuat fungsi hapus. Kita akan meneruskan proyek tersebut untuk melakukan edit atau update data. Baik, langsung saja. Jadi di video sebelumnya kita sudah membuat tampilan untuk delete data, di mana tampilannya seperti yang ada di layar. Bisa Anda lihat di situ. Kemudian untuk barangnya juga sudah berkurang. Yang sebelumnya ada 4 barang, sekarang tinggal 2 barang. Karena di video sebelumnya saya menghapus kode barang nomor 1 dan nomor 4. Nah, kita nanti akan mencoba untuk membuat edit data. Untuk edit data ini akan ada 2 buah video, di mana video yang pertama adalah untuk menampilkan data ke dalam form. Kemudian yang kedua adalah edit data untuk prosesnya. Jadi proses edit data. Jadi ada 2 bagian. Yang pertama adalah untuk menampilkan data dalam form. Kemudian yang kedua adalah video untuk proses edit data. Sebenarnya untuk proses edit data yang perlu kita lakukan adalah sama seperti kita membuat tombol delete, di mana kita harus memiliki aksi. Jadi di video sebelumnya ini sudah saya bahas, sudah saya tulis sekalian. Jadi di sini ada edit.csp, tanda tanya ID. Jadi nanti di sini yang kita butuhkan adalah file edit.csp. Kemudian selain edit.csp kita juga butuh satu file lagi, di mana satu file tersebut isinya adalah untuk memproses hasil dari update atau edit yang sudah dilakukan. Langsung saja kita buat satu buah file Java, file JSP, webpage, no JSP. Kemudian file name-nya saya sesuaikan dengan yang sudah ada di index.jsp, yaitu edit.jsp. Saya beri nama filenya edit, kemudian finish. Nah, di sini untuk bisa mengedit, langkah pertama adalah kita harus menampilkan terlebih dahulu datanya ke dalam form. Nah, disinilah nanti fungsi dari edit.jsp. Nah, di sini di dalam body saya beri nama edit data, gitu. Edit data. Kita akan coba tampilkan datanya terlebih dahulu. Cara menampilkannya sebenarnya sama dengan di index.jsp. Hanya saja kalau di index.jsp ini ditampilkan semuanya dan ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk dalam bentuk form. Yang pertama yang perlu kita buat terlebih dahulu adalah formnya. Form. Kemudian di dalam form itu nanti ada metode. Metodenya kita gunakan post. Kemudian action. Nah, actionnya nanti ketika kita klik submit, maka dia nanti akan masuk ke file proses edit.jsp. Jadi nanti kita akan membuat satu buah file lagi dengan nama proses edit. Kemudian setelah itu baru kita buat formnya. Yang pertama adalah kode barang. Input, type, text, kemudian name-nya adalah kode barang, kemudian disable.
kemudian isinya adalah value-nya. Saya beri break. Jadi di sini kenapa kok disable? Jadi kode barang ini merupakan primary key dari tabel gudang. Yang namanya edit atau update itu tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk mengedit primary key, karena primary key ini digunakan untuk kunci melakukan aksi, baik itu delete maupun edit. Jadi kalau ikut diedit, bisa diedit ya sama saja, berarti yang mau diedit kode barang yang mana gitu ya. Kemudian value nanti di sini isinya. Jadi nanti di dalam form itu nanti di bagian input type, di bagian text fieldnya itu akan muncul datanya yang akan dirubah. Kemudian nama barang saya copy dari atasnya saja. Nama barang. Kemudian setelah itu adalah deskripsi. Kemudian yang keempat adalah jumlah atau stok. Stok atau jumlah sama saja. Kemudian di bawahnya baru kita tambahkan untuk input submit. Input type submit, value-nya adalah update. Jadi nanti tak ada tombol update di situ. Baik, ini formnya sudah berjalan, sudah jadi. Kita coba cek apakah editnya ini sudah bisa diakses. Oke, sudah bisa diakses, hanya saja di sini kita belum bisa menemukan datanya karena memang kita belum menampilkan data di dalamnya. Nah, di sini seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk kode barang ini sifatnya adalah disable, jadi tidak bisa diedit. Yang bisa diedit adalah nama barang, deskripsi, jumlah. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat script tampil. Jadi sebenarnya Anda bisa copy paste dari index.csp di sini. Jadi saya coba copy paste saja. Jadi index.csp ini adalah digunakan untuk menampilkan data ke dalam bentuk tabel. Kalau kemarin kita tampilkannya adalah semua datanya. Nah, kalau sekarang yang akan kita tampilkan adalah data yang kita pilih. Saya paste di sini. Di bawahnya heading 1. Saya paste di sini. Connection, kemudian statement, result set. Kemudian setelah itu kita tambahkan while. Kita tambahkan while di sini. Kemudian jangan lupakan untuk menutupnya.
Pastikan semuanya sudah berjalan lancar, tidak ada error semacam ini. Nah, kemudian karena edit JSP ini tadi adalah rujukan dari index.csp, di mana di sana ada link edit untuk memanggil ID kode barang, maka di sini saya tambahkan untuk menangkap hasil kiriman dari index.csp berupa ID. Jadi string ID, jadi digunakan untuk menangkap edit.csp tanda tanya ID. Jadi untuk menangkap variabel ID. String ID sama dengan request.get parameter. Kemudian di sini ada ID. Kemudian query-nya kita rubah, select bintang from gudang where kode barang sama dengan ID. Jadi ID yang ada di get parameternya ini. Jadi nama variabel request.get parameter. Kemudian setelah itu value-nya kita isi. out.println jadi sama seperti kita menampilkan data ke dalam baris semacam ini, baris tabel. println rs.getInteger kode barang, itu untuk kode barang. Kemudian untuk yang nama barang, value-nya rs.getString nama barang. Kemudian untuk deskripsi rs.getString deskripsi. Kemudian untuk yang jumlah rs.getInteger untuk jumlah. Jadi nanti di sini ada select bintang from gudang where kode barang sama dengan ID. Setelah ketemu ID-nya, maka dimasukkan satu persatu ke masing-masing text field-nya. Ada kode barang, nama barang, deskripsi, dan jumlah. Nah, untuk melihat hasilnya kita akan coba. Kita akan coba lihat apakah berhasil menampilkan data ataukah tidak. Jadi menampilkan data ke dalam form. Misalkan ini adalah yang saya pilih adalah nomor kode barang nomor 3. Saya edit. Nah, di sini sudah ada kode barang 3, nama barangnya monitor. Kemudian deskripsinya adalah monitor sungsang, kemudian jumlahnya. Kita sudah berhasil menampilkan data yang akan kita edit ke dalam form. Selanjutnya nanti kita akan membuat satu buah file lagi, yaitu file proses edit. Sampai di sini tutorial edit sesi pertama. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam teknologi.